ujian 24. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al Fadri, absen ke-6. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Nugraha, absen 7. Perkenalkan, nama saya Asma Cikadra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rizky Azam, absen 30. Dan di sini kita akan melanjutkan. Oke guys, di sini kita sudah memasuki pintu masuknya dari Museum Satria Mandala. Oke, di sini kita sudah memasuki ruangan pertama dari Museum Satria Mandala. Di situ Ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baca-baca mas, sini baca tangan dari Pak Sumarno dan Pak Hatta. Oke. Di sini nih ada ini nih. Ini ada teks aslinya nih. Oke, di sini ada teks aslinya juga. Ini ada teks asli proklamasi kemerdekaan guys. Ya. Ayo kita lanjut. Kita lanjut ke lorong pertama dari Museum Satria Mandala. Itu lorong diorama. Nama lorongnya adalah Lorong Diorama 1. Tuh, di sini ada Di sini pertama ada sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia nih. Nah, sini juga ada masa revolusi nih. Aduh. Nah, yang selanjutnya ada di sini ada peristiwa pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Atau biasa disebut dengan BKR. BKR ini dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Nah, selanjutnya di depan saya ini sudah ada peninggalan sejarah dari Jepang, yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BKR pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 ini memutuskan untuk tidak membentuk tentara nasional, melainkan sebuah badan keamanan rakyat atau biasa disebut dengan BKR. BKR itu apa sih? BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR ini dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus pada tahun 1945. Nah, keputusan ini diumumkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno-Hatta pada tanggal 23 Agustus 1945 malam hari. Para pemuda segera menggunakan SKR sebagai wadah perjuangannya, sehingga dalam pernyataan menjadi korps pejuang bersenjata, mereka mempelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di berbagai pelosokan. Yang pertama ada peninggalan senjata dari Jepang yaitu mitrailleur sedang tipe 97. Nah, di sini negara asalnya yaitu dari Jepang. Kalibernya ada 7,7 mm yaitu 303 di atas tank. Dan selanjutnya ada jarak tembak efektif minimal 500 meter. Jarak megasennya ada 50 peluru dan selanjutnya ada sumbangan dari TNI AD. Dan selanjutnya ada mitrailleur sedang tipe 59. Negara asalnya dari Jepang, kalibernya ada 303 yaitu 7,7 mm di atas tank. Dan selanjutnya ada jarak tembaknya untuk tembakan rentetan. Efektifnya sekurang-kurangnya 1000 meter. Selanjutnya ada bahan pelurunya ada 250 peluru sumbangan yaitu TNI AD. Dan selanjutnya ada sejarah dari tipe 97 ini yaitu banyak digunakan di berbagai medan perang di Asia dan Pasifik selama Perang Dunia Kedua dengan desainnya yang relatif sederhana dan andal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan senjata mitrailleur sedang Type 92. Senjata mitrailleur sedang Type 92 adalah senapan mesin buatan Jepang yang dikembangkan oleh tentara kekaisaran Jepang pada tahun 1932. Negara asalnya itu Jepang, kalibernya itu 7,7 mm. Jarak tembaknya itu tembakan rentetan kurang-kurangnya 1000 meter. Bahan pelurunya itu 250 peluru dan sumbangannya TNI Angkatan Darat.
Indonesia. Oke, di sini ada senjata bernama senapan Arisaka, juga bertipe 38. Jadi Arisaka pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-19, dirancang oleh kolonial Nariaki Arisaki. Senapan ini muncul untuk memenuhi kebutuhan Jepang akan senjata modern saat itu. Model pertama yang diperkenalkan adalah tipe 30 pada tahun 1967. Tapi karena beberapa kelemahan, model ini segera digantikan oleh tipe 38. Jadi di sini senjata ini berkaliber 6,5 mm dengan jarak efektif 457 meter dengan isi magazin maksimal 5 peluru. Nah, di sini ada senjata peninggalan Jepang yang kita pasti sudah kenal, yaitu pedang samurai. Pedang samurai dibuat dengan material berkualitas tinggi. Samurai juga dirancang untuk menampilkan kekuatan dan ketajaman yang luar biasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan peninggalan Jepang, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, pemuda-pemuda Semarang bergerak merebut gedung-gedung yang diduduki oleh Jepang, khususnya di daerah Candi Baru. Keesokan harinya, Nakamura, butai Jepang yang berkuatan 1.500 orang dari Jatinangor bergerak menyerang kota Semarang. Dari 3 jurusan, yaitu pemuda-pemuda ditangkapi. Peristiwa ini membangkitkan perlawanan pada para pemuda-pemuda yang tergabung dalam BKR, polisi teristimewa, angkatan muda, dan lain-lain, hingga pecah pertempuran hebat di dalam kota. Antara lain di kantor besar jawatan kereta api, yang kedua ada gedung Kompetai, yang ketiga ada Bojong, yang keempat ada Bulu, yang kelima ada Pendrikan, dan yang terakhir ada pihak Jepang berhasil menguasai kota beberapa kampung dibakar. Gubernur Jawa Tengah ditawan dan dipaksa untuk menyatakan penghentian pertempuran. Penghentian pertempuran dipercepat dengan datangnya pasukan serikat di bawah pemimpin Brigadir Jenderal Bethel pada tanggal 19 Oktober 1945 yang langsung meluncuti Jepang. Diorama ini menggambarkan salah satu pertempuran di sekitar Hotel Duvalion, sekarang Hotel Libya Puri, yang dipertahankan mati-matian oleh para pemuda dan BKR. Selanjutnya ada pertempuran Krueng Panjo Aceh pada tahun 24 November 1945. Pertempuran ini terjadi sewaktu pasukan Jepang bergerak hendak merebut kembali kota Biren dan dihadang oleh para pemuda di sekitar Krueng Panjo. Penghadangan dilakukan oleh para pemuda yang tergabung oleh pasukan siap sedia dengan cara membongkar rel kereta api sepanjang setengah kilometer dan menghujani kereta api dengan tembakan. Pasukan Jepang terpaksa turun dari kereta api dan berlindung di parit-parit sawah. Para pemuda kemudian mengalirkan air waduk ke parit-parit tersebut, sehingga pasukan Jepang terpaksa meninggalkannya. Karena tidak berdaya lagi, pasukan Jepang yang berkekuatan 300 orang lengkap dengan senjatanya menyerang. Korban di pihak Jepang itu sekitar 28 orang meninggal, sedangkan di pihak Indonesia 7 orang pemuda gugur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa Angkatan Muda Polisi Bergerak. Pada awal perang kemerdekaan, Keisatsukai, pasukan polisi dan Tokubetsu Keikatsukai atau pasukan istimewa, bentukan tentara penduduk Jepang, merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang tidak dilucuti oleh Jepang. Anggota Dekas Keisatsukai dan Tokubetsu Keisatsukai yang dipelopori oleh angkatan mudanya menyatakan berdiri di belakang pemerintah RI dan bersama-sama BKR serta rakyat mulai merebut senjata dan objek-objek vital dari tangan Jepang. Halo guys, kita sudah dari bandara ini ya. Pak Yusuf ada di dalam. Mari kita masuk.
selanjutnya di sini ada pembentukan Jepang, yang mana bukan hanya Jepang, militer pun memberikan uang. Ini pembelum selain menjalankan tugas sebagai tentara, militer bukan militer Jepang juga menerbitkan uang macam ada uang. Ini ada Akmal, ini ada Ajam, ini ada Amar. berada di museum ketiga nih. Apa sih museumnya? Museum Fathahillah. Sekarang kita sudah berada di Museum Fathahillah, guys. Jadi apa aja sih yang ada di dalam? Yuk kita jelajah.
guys, jadi sekian vlog kita kali ini. Jangan lupa like yang banyak dan ikuti keseruan kita selanjutnya. Bye-bye.